Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqana bi ahsani taqwim wa hadana ila shiratil mustaqim wa ila dinihi sabil sa'adati ila jannatihi daim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus as-salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts ila kaffatil anam syahadatan tunjina min azabi jahannam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim khairil anam sahibi a'lal maqam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa ashabihi kiram ila akhiril ayyam. Amma ba'd. Saudaraku seiman, seagama, sahabilah segenap jamaah pengajian rutin malam ahad pada maghrib Masjid Jami Al-Ikhlas RT 03 RW 07 Komplek PNIAD Bumi Cibaru Asri di TKM yang seluruhnya saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Puja dan puji syukur tentunya selalu kita panjatkan kepada Allah Ta'ala Azza wa Jalla yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat panjang umur, juga nikmat sehat walafiat, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat, yang barokah, sehingga bila pada malam ini kita dapat kembali bersilaturahim, duduk berkumpul bermuajahan di majlis ilmu yang mulia ini, di Masjid Al-Ikhlas yang kita cintai ini, semata-mata kita niat dalam hati menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Di samping juga kita niat iktikaf di masjid, niat menunggu atau menanti tibanya waktu sholat isya, serta niat-niat yang lainnya. Semoga kita semua, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita oleh Allah dijadikan hamba-hamba Allah yang istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah sampai akhir hayat. Mudah-mudahan meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat pengiring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita baginda yang mulia Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang setia, yang cinta kepada beliau. Semoga di hari kiamat nanti kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita seluruhnya mendapatkan syafaatul ujma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Langsung saja kita awali, kita buka pengajian rutin kita pada malam ini, memasuki malam tanggal 7 di bulan Rabiul Akhir 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 21 Oktober 2023. Sebagaimana biasa, pengajian kita selalu dibuka dengan pembacaan Ummul Kitab dan dengan pembacaan sholawat atas kasihnya Allah, di mana pembacaan Ummul Kitab dan sholawat yang akan kita baca ini kita hadiahkan pahalanya untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, dan kita doakan pula saudara-saudara kita ataupun anggota keluarga kita atau
بنية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا آمين. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. على ياسين حبيب الله. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. على ياسين حبيب الله. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن أمة بأهل القدر يا الله بأهل القدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. على ياسين حبيب الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Diterangkan utruk wa amsik kulla gillin wal hasad. Harim lirayutil muslimina batas ulamu. Utruk tinggalkanlah olehmu. Utruk ini fi'il amar, diambil dari kata kerja dari fi'il madi lafaz taroka. Taroka fi'il amarnya utruk, mengandung arti tinggalkanlah olehmu. Wa amsik, dan tahanlah olehmu. Amsik dari amsaka yumsiku, mengikuti wajan af'ala yuf'il if'alan wa muf'alan fa wa muf'il wa dzaka muf'al af'il. Amsik, dan tahanlah olehmu kulla gillin, setiap perkara yang mengkel di dalam hati. Menurut ilmu tasawuf, ilmu dalam hal membersihkan hati dari berbagai macam kotoran-kotoran yang ada di dalam hati, dari berbagai macam noda-noda yang melekat di dalam hati yang disebut rawan, di mana noda-noda hitam tersebut dapat menjadi tabir atau penghalang datangnya cahaya Allah ke dalam hati kita. Menurut ilmu tasawuf, mengkel di dalam hati itu disebut hikid. Hikid itu alias balas dendam. Wal hasad, dan jauhilah olehmu perbuatan hasad atau hasud. Hasud itu tidak suka melihat orang lain mendapatkan nikmat dari Allah
dan ia mengharapkan lenyapnya nikmat tersebut yang diberikan oleh Allah kepada orang lain dan pindah kepada dirinya, sehingga ia berusaha dengan berbagai macam cara bagaimana supaya nikmat orang lain tersebut pindah kepada dirinya dan lenyap dari orang tersebut. Kemudian hamil, dan engkau harus mengharamkan atau haramkanlah olehmu li'irqil muslimin, terhadap kehormatan kaum muslimin, batas lamuk, maka niscaya engkau akan selamat baik di dunia maupun kelak di akhirat. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita diperintahkan untuk kulagilin, agar kita meninggalkan penyakit hikit atau mengkel di dalam hati atau dendam di dalam hati kepada saudara-saudara kita sesama muslim. Tidak boleh seorang mukmin di dalam hatinya menyimpan dendam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah menegaskan dalam sabdanya, laisal mukmin bihukudin, bukanlah disebut sebagai seorang mukmin orang yang di dalam hatinya ada dendam terhadap saudaranya sesama muslim. Dendam ini sifatnya orang-orang Yahudi. Nah, kita tidak boleh mengikuti sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi, karena orang-orang Yahudi ini dinas dalam Al-Quran, mereka bukan hanya musuh orang-orang yang beriman, akan tetapi juga musuh Allah. Musuh Allah itu orang-orang kafir, iblis beserta seluruh kepala tentaranya yang bernama Syaitan, dan itu menjadi musuh kita sebagai orang mukmin juga. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila seorang mukmin di dalam hatinya menyimpan dendam atau hikit, maka ia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sangat amat tidak menyukai terhadap seorang mukmin yang di dalam hatinya menyimpan penyakit hikit atau sifat hikit, sifat yang sangat amat buruk, yang sangat amat tercela, yang diharamkan oleh agama. Sampai-sampai kata Nabi dalam sabdanya tadi, tidak dikatakan sebagai orang yang beriman orang yang di dalam hatinya menyimpan dendam. Ya, memang manusia ini makhluk sosial. Manusia ini hidup berkeluarga, hidup berumah tangga, hidup bertetangga, hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara, beragama. Dan manusia itu mempunyai sifat yang tidak pernah akan hilang. Satu, sifat lupa. Apalagi semakin bertambah usia, semakin sepuh, semakin banyak lupanya. Apalagi kalau udah pikun, lupa total dah. Sampai lupa keluar nggak pakai celana. Itu kalau udah pikun. Makanya kalau bisa kita nggak usah minta umur panjang. Karena kalau panjang pasti kita akan mengalami pikun. Rasulullah aja 63 tahun, Imam Syafi'i aja umurnya 54 tahun. Kira-kira bapak-bapak yang pengen berapa? 200 tahun? 200 tahun. Gak usah minta umur panjang, yang penting minta umur barokah. Umur sudah ditentukan oleh Allah. Tapi kalau barokah walaupun pendek, insya Allah itu akan menghasilkan berbagai macam amal kebaikan, amal saleh, amal ibadah yang membuat kita nanti bahagia di alam akhirat. Jadi minta barokah umur. Soal panjang sudah ditentukan oleh Allah. Sudah serahkan saja sama Allah, yang penting barokah. Kalau barokah umurnya
mendatangkan kebaikan, tapi kalau nggak berkah umurnya akan mendatangkan ajab buat dirinya. Contoh seperti Fir'aun, umurnya menurut catatan sejarah 600 tahun, tapi nggak barokah. Umur yang 600 tahun tersebut membuat dirinya selamanya di neraka. Imam Syafi'i umurnya 54 tahun, pendek, tapi barokah. Nah, kebarokahan umurnya membuat dia bahagia nanti di surga selamanya. Sehingga Rasulullah bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa su'a amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang oleh Allah dianugerahi umur yang panjang dan bagus amalnya, barokah umurnya dihabiskan hanya untuk melakukan kebaikan saja dan tidak dihabiskan untuk melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi umurnya itu setiap napasnya itu menghasilkan kebaikan, setiap hembusan napasnya itu menghasilkan kebaikan selama hidupnya. Itu manusia terbaik. Kalau ada manusia terbaik, maka tentu ada manusia terburuk. Lawan daripada manusia terbaik adalah manusia terburuk. Manusia terburuk kata Nabi bukan manusia yang hidupnya termelarat, termiskin sealam dunia, nggak punya apa-apa, hidup sebatang kara, makan susah, makan sedapatnya, itu pun makan bisa makan oleh nasi. Bukan. Nabi Isa Nabi termelarat, termiskin, tapi barokah umurnya. Manusia terburuk kata Nabi mantola umruhu wa su'a amaluhu. Manusia yang oleh Allah dikaruniai umur yang panjang, 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, bahkan lebih, tapi umurnya yang panjang itu dihabiskan hanya untuk menumpuk-numpuk dosa, hanya untuk memperturutkan hawa nafsunya, hanya untuk mengikuti, melakukan bisikan-bisikan syaitan durjana yang dilaknat oleh Allah. Umurnya yang panjang tersebut sedikit pun tidak digunakan untuk beramal soleh, untuk berbuat baik, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini manusia terburuk. Sehingga dalam Al-Quran Allah menjelaskan, Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir min ahlil kitab, dari golongan ahli kitab Yahudi dan Nasara, mereka yang kafir dari golongan ahli kitab Yahudi dan Nasara, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina, dan orang-orang yang mempersekutukan Allah, orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang syirik kepada Allah, orang-orang yang menduakan Allah, finari jahannam, akan dibakar di dalam kobaran api neraka jahannam yang panas menyala-nyala, khalidina fiha, kata Allah, mereka kekal tinggal di dalam neraka untuk selama-lamanya, dan di sana tidak ada kematian. Terus hidupnya penuh siksa selamanya, enggak sedikit pun enggak akan merasakan senang apalagi bahagia. Dibakar terus, hangus, diganti dengan kulit yang baru oleh Allah, dibakar terus, demikian seterusnya selamanya. Emang enak? Kalau kata anak muda, emang enak loh digituin sama Allah. Kata Allah, ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah makhluk yang terburuk, seburuk-buruknya makhluk yang hidup di kolong langit, di alam jagat raya, di atas permukaan bumi, adalah orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah, yang menentang kepada Allah, yang berani berbuat durhaka kepada Allah.
Jadi umurnya sepanjang apapun itu menjadi ajab buat dirinya nanti selamanya di neraka. Itu umur gak berkah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang beriman tidak boleh memiliki sifat-sifat tercela yang dimiliki oleh orang-orang kafir, di antaranya sifat hikid, balas dendam. Kenapa? Zionis Yahudi Israel dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai datang hari kiamat tidak akan henti-hentinya, sampai turun Dajjal yang asli tidak akan henti-hentinya memerangi umat Islam, khususnya di Palestina. Kenapa? Karena mereka dendam kepada umat Islam. Orang Yahudi itu punya dendam. Sebenarnya yang diinginkan oleh orang-orang Yahudi, nabi terakhir itu yang diutus oleh Allah bukan Nabi Muhammad. Mereka inginnya dari golongan Yahudi. Sementara Nabi Muhammad yang diutus oleh Allah ke alam dunia sebagai penuntut para nabi dan para rasul itu dari Arab Quraisy. Kan Arab itu ada tiga, ada Arab Quraisy, ada Arab Al-Aribai, ada Arab Al-Musta'rabah. Nah, Nabi Muhammad ini dari Arab Quraisy. Nah, mereka nggak senang, dendam kesumat selamanya nggak akan hilang, sampai mereka mengkafirkan seluruh umat Islam yang hidup dalam dunia ini. Itu yang diinginkan oleh mereka sebenarnya. Dan kita berada di bawah kekuasaan mereka. Nauzubillah min dzalik. Orang beriman punya prinsip. Lebih baik saya mati mempertahankan iman daripada hidup dalam kekafiran. Mati membawa iman jauh lebih mulia daripada hidup dalam kekafiran selamanya. Nauzubillah min dzalik. Karena iman ini khairun minad dunya wa ma fiha, nilainya jauh lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya. Andai kata dunia ini beserta seluruh isinya yang ada di alam dunia ini, dari mulai dunia ujung timur hingga ujung barat, ujung utara hingga ujung selatan, semuanya dijadikan emas, itu nggak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan iman yang ada dalam hati kita. Maka kita wajib mempertahankan iman Islam kita sebagaimana wasiat Allah kepada orang-orang yang beriman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berlindung kepada Allah dari sifat hikid. Ya Allah, jagalah hatiku, jangan sampai kemasukan sifat hikid. Karena aku tahu engkau sangat tidak menyukai sifat hikid menempel di dalam hati orang-orang beriman. Allahumma inni a'udzubika minal hikdi. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepada engkau ya Allah minal hikdi, dari sifat hikid, sifat mengkol dalam hati dendam. Ada masalah dengan saudara, dengan tetangga, dendam mengkol terus selamanya nggak hilang-hilang sampai mati. Naudzubillah min dzalik. Ya manusia ya punya sifat salah, sifat lupa. Tapi kesalahan tersebut jangan sampai menjadi sifat dendam dalam hati sampai terbawa mati, jangan. Naudzubillah min dzalik. Orang-orang yang beriman, orang-orang Islam ketika ada perselisihan itu maksimal batas waktunya hanya 3 hari, nggak boleh lebih dari 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari aja, lebih 1 hari, itu kita udah dikatakan sebagai orang munafik oleh agama. Kalau orang beriman nggak begitu. Ya memang namanya hidup pasti ada aja lah. Namanya juga hidup lah, kehidupan, romantika kehidupan ada aja. Karena nggak semua orang suka sama kita, ada juga banyak juga yang nggak senang sama kita, yang hasut, yang dengki dan sebagainya. Tapi kita tetap harus berusaha untuk membersihkan hati kita, jangan sampai ada dendam kepada saudara kita sampai terbawa mati. Nggak boleh lebih dari 3 hari, karena Rasulullah melarang, mengharamkan
atas wahyu dari Allah. Beliau bersabda, la yahillu li rajulin ayyahjura akhahu fauqa salasati ayyam. Haram bagi seorang muslim membiarkan saudaranya sesama muslim di atas 3 hari. Membiarkan itu maksudnya nggak nanya, nggak akur, ketemu didiamkan, nggak ditanya, nggak nyapa, nggak saling nyapa, malah saling berpaling, saling buang muka, masih ada dendam. Aduh, itu haram. Nah, kalau kita, sikap kita sebagai orang beriman terhadap saudara-saudara kita sesama muslim seperti itu, nanti kita akan digolongkan kepada golongan orang munafik. Jadi minal munafikin, termasuk dari golongan orang-orang munafik. Karena orang munafik itu cirinya itu yang keempat. Selain apabila berbicara dusta, apabila berjanji ingkar, apabila dipercaya hina, juga ciri orang munafik berdasarkan hadis itu riwayat Imam Muslim adalah wa idza fajara soma, apabila bertikai berselisih berlebih-lebihan sampai di atas 3 hari, sampai seminggu, sampai sebulan, sampai setahun, sampai bertahun-tahun, sampai nggak akur, sampai mati. Naudzubillah min dzalik. Kita ini diperintahkan untuk menjaga hubungan baik secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal, hablum minallah, hubungan kita kepada Allah jaga dengan baik dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Secara horizontal terhadap sesama manusia, baik itu dengan keluarga, saudara, tetangga, sahabat dan sebagainya, disebut hablum minannas. Itu pun harus dijaga dengan baik. Karena kalau hanya menjaga hubungan baik kepada Allah saja, sementara hubungan baik terhadap sesama manusia tidak dijaga, terutama terhadap saudara seiman seagama dan jaga, alias bermusuh-musuhan, ini menyebabkan amal kebaikan kita, amal soleh kita, amal ibadah kita yang telah kita lakukan akan menjadi sia-sia. Nah, itu yang harus kita tinggalkan, sifat hikid. Yang kedua, sifat hasud. Rasulullah bersabda, iyyaka wal hasad fa innal hasada yakulul hasanat kama takulun narul hataba wal usba. Rasulullah memberikan warning, memberikan peringatan, hati-hati kamu terhadap sifat hasud. Jangan sampai sifat hasud menyelinap di dalam dirimu, karena sesungguhnya sifat hasud, iri hati kepada orang lain, itu dapat melenyapkan berbagai macam amal kebaikan yang kamu lakukan menjadi sirna, menjadi hilang, menjadi lenyap, menjadi sia-sia, bagaikan api memakan kayu dan rumput. Diibaratkan seperti itu, kayu kering, rumput dibakar api habis. Nah, ini api membakar kayu, membakar rumput. Ini dibakar api, ini sifat hasud, membakar kebaikan yang telah kita lakukan. Sayang kita harus menjaga amal kebaikan yang telah kita lakukan, baik itu sholatnya, tahajudnya, puasanya, sodakonya, infaknya, zakatnya, ibadah hajinya, umroh. Jaga, jangan sampai hilang semua itu. Jaga, di antaranya bersihkan hati kita dari sifat hasud. Jangan sampai capek-capek kita ibadah, korban waktu, korban tenaga, korban uang, apalagi pada haji. Korban uangnya enggak sedikit itu. Ya, enggak punya uang 50 juta mah enggak bisa berangkat kita. Kalau punya uang 50.000 paling nyampe di Barusa. Nah, itu kan pengorbanan. Sayang kalau sampai pahala ibadah hajinya hilang gara-gara di hati kita ada sifat hasud. Yuk kita bersihkan hati. Sehingga kata Allah, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntunglah, berbahagialah kata Allah, man tazakka, orang-orang yang selalu membersihkan dirinya, zahir maupun batin, lahir maupun batin dibersihkan. Zahirnya anggota badannya dibersihkan dari perbuatan-perbuatan tercela, batinnya, hatinya dibersihkan dari sifat-sifat tercela yang ada dalam hati, baik itu takabur, ujub, ananiyah, ria, kemudian hikid, hasud dan sebagainya dibersihkan dengan cara yuk
memperbanyak istighfar, dawamkan istighfar, jangan dilepas setiap hari minimal 100 kali, jangan dilepas selama hidup kita dawamkan, kita kontinukan, kita istiqomahkan sampai mati setiap hari, jangan lepas istighfar minimal 100 kali. Demikian taklim kita malam ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Jadi doanya jangan lupa dibaca, Allahumma inni a'udzubika minal hikdi wal hasad. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari sifat hikid dan sifat hasad. Tapi kalau doa ini dibaca oleh imam dan diamini oleh para hadirin di belakangnya, oleh para makmum di belakangnya, maka ini menjadi inna, a'udzu jadi na'udzu. Jadi kalimatnya dirubah, Allahumma inna na'udzubika minal hiqdi wal hasad. Allahumma inna na'udzubika minal hiqdi wal hasad. Hiqdi itu hak kecil, qobdal. Hiqdi wal hasad. Allahumma inna na'udzubika minal hiqdi wal hasad. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari hikid dan hasud, dari dendam mengkal dalam hati dan iri hati, karena kedua sifat tersebut sangat tercela, sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa doanya dibaca, karena hanya Allah yang mampu, yang bisa menjaga hati kita dari sifat-sifat tercela. Kita ini la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Walaupun kita bisa taat, itu hakikatnya ada pertolongan Allah kepada kita. Walaupun kita mampu menjauhi perbuatan dosa, itu pun hakikatnya ada pertolongan Allah kepada kita. Kita sebenarnya nggak bisa apa-apa. Jangankan untuk taat, jangankan untuk menjauhi maksiat, kita untuk mengedipkan mata aja, itu karena adanya rahmat Allah, karena adanya pertolongan Allah. Kalau nggak ada rahmat Allah, nggak ada pertolongan Allah, kita nggak bisa apa-apa bagaikan mayit yang sudah nggak bernyawa. Dan kita akan seperti itu nantinya. Baik, akhirnya kita tutup tali kita dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbi Asya
syawal Israel. Ahlikum halakan ajilan, ahlikum halakan syari'an. Amin. Bi'izzatika wa qudratika innaka ala kulli syai'in qadir. Amin. Allahumma salli wa sallim ikhwanana al-muslimin wal muslimat wal mujahidin fi Palestin. Amin. Sallim wa sallim min syawal Israel. Amin. Allahumma ahlik man fi halatil salam islam wal muslimin fi Palestin. Amin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Amin. Allahumma inna na'udzubika minal hiqqdi wal hasad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.